Welcome to grade 4, pembelajaran matematika semester pertama, bagian yang kedua. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak, kita masih pembelajaran mengenai pecahan, tapi kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di samping kiri. Gambar ini menunjukkan sebuah pizza. Pertama-tama masih utuh. Kemudian pada gambar yang kedua, coba lihat ada garis putih itu. Yang pertama di utuh ini kemudian dibahagi menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian yang gambar ketiga dipotong lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, potongan manakah yang lebih besar? Potongan yang pertama atau yang kedua, yang di tengah atau yang ketiga? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggambarkan dalam bentuk lingkaran agar anak-anak lebih jelas. Oke, kita ikuti pembelajaran pada slide berikut. Nah, ini dia. Lingkaran yang dibahagi dengan 2 dan di sampingnya ada lingkaran yang dibahagi dengan 4 bagian. Nah, potongan yang pertama dapat dituliskan dalam bentuk pecahan 1/2. Sedangkan potongan kedua dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/4. Jadi ini ya, 1/4, 1/2, 1/4. Jadi dapat ditentukan pecahan 1/2 lebih besar ya dari 1/4. Kalau kita lihat tanda lebih besar, tanda lebih kecil, ini sudah kita pelajari di kelas 3 ya. Kalau Ibu Guru memiliki kunci untuk membedakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Jika tanda ini kita taruh garis di depannya akan berbentuk huruf B, maka itu tanda yang lebih besar. Nah, jika tanda seperti ini ketika diberi garis di depan akan berbentuk huruf K, itu artinya tanda lebih kecil. Boleh ya? Oke, mari kita lanjut. Mengurutkan pecahan. Ini ada contoh pembahasan supaya lebih jelas. Yang pertama 2/3, 1/4, 1/2, 2/3, 4/9 atau 5/6, 7/8, 3/12, 3/6. Ada 3 contoh. Maka kita akan mengurutkan pecahan ini dari yang kecil. Maka pertama kita harus menyamakan dahulu penyebut dari pecahan di atas. Masih ingat kan? Yang bagian atas adalah pembilang, di bagian bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, mari kita bahas soal nomor 1. 2/3, 1/4, dan 1/2. Penyebutnya adalah 3, 4, dan 2. Jika dikalikan sama dengan 3 kali 4 kali 2 adalah hasilnya adalah 24. Nah, mari kita urutkan. Pembilang dan penyebutnya 2/3 ya. Kita kalikan dengan 8, maka akan mendapatkan hasil penyebutnya dari 3 kali 8 adalah 24. Sedangkan 2 kali 8 adalah 16. Nomor 2, 1/4. Angka berapa kita kalikan agar penyebutnya ini mendapat 24 ya. Ketika kita kalikan tadi ada 24, maka 1/4 ini kita kalikan dengan angka 6.
maka dia akan menjadi 6/24. Kemudian 1/2 dikali berapa agar penyebut di samping ini akan mendapat angka 24. Maka kita temukan 1/2 dikalikan dengan angka 12, maka jadi 12/24. Nah, jika kita urutkan dari yang terkecil, kita cari ya, sini adalah angka 6/24, kemudian 12/24, ketiga 16/24. Angka-angka ini masih bisa kita perkecil lagi, yaitu dengan cara membaginya dengan angka yang sama. Kalau 6/24 kita bagikan dengan angka 6. 6 bagi 6 adalah 1. 24 bahagi 6 adalah 4, maka jadi 1/4. Kemudian 12/24 kita akan perkecil lagi. Kita akan bagi dengan angka yang sama. Nah, di sini kita akan bagi dengan menggunakan angka 12. 12 bagi 12 adalah 1, sedangkan 24 bahagi 12 adalah 2. Maka hasilnya adalah 1/2. Kemudian angka 16/24 kita bahagi dengan angka yang sama, maka kita akan membaginya dengan angka 8. 16 bahagi 8 adalah 2. 24 dibahagi dengan 8 adalah 3. Maka dia akan menjadi 1/4, 1/2, dan 2/3. Nah, kita akan urutkan ini dengan yang terbesar. Jadi 2/3, 1/2, 1/4. Oke, boleh dimengerti? Kita lanjut. Masih soal yang sama seperti di atas, tapi nomor 2. 2/3, 4/9, dan 5/6. Penyebutnya adalah 3, 9, dan 6. Jika dikalikan, 3 kali 9 kali 6 adalah 162. Jadi penyebutnya adalah 162. Nah, mari kita akan kalikan pembilang dan penyebutnya untuk bisa mendapatkan ini penyebut 162. Maka 3 kita kasih kali dengan 54. Jadi 108/162. 4/9 kali berapa agar dia punya penyebut dapat 162? Ini dapatkan dikalikan dengan 18, maka dia akan menjadi 72/162. 5/6 kalikan dengan angka berapa agar dapat penyebut 162? Ternyata dikalikan dengan angka 27. Jadi 5 kali 27 adalah 135, 6 kali 27 adalah 162. Jadi jika kita urutkan dari yang terkecil, ya, kita mulai dari 108/162, 72/162, 135/162. Dan ini kita akan perkecil karena ini masih bisa dibagi, maka kita bahagi dengan angka 54 yang pertama, hasilnya akan mendapat 4/9. Yang 72/162 kita akan bagi dengan angka 18, jadi dapat 2/3. Sedangkan 135/162 kita bahagi dengan 27, maka dia punya hasil adalah 5/6. Maka kita urutkan adalah dari yang terbesar ya, 5/6, 2/3, kemudian 4/9. Nah, untuk nomor 3, 7/8, 3/12, 3/6. Penyebutnya kita kalikan 8 kali 12 kali 6, maka angkanya ada 576. Jadi penyebutnya semuanya akan menjadi 576. Kita akan kalikan dengan angka berapa sehingga mendapat penyebut yang 576. Jadi yang pertama dikalikan dengan 72, maka hasilnya akan menjadi 504/576. Kedua dikalikan dengan 48, 144 kali dengan 4
8 sehingga 144 per 576. Yang ketiga dikalikan dengan angka 96 sehingga 288 per 576. Angka ini juga jika diurutkan dari yang terkecil 144 per 576, 288 per 576, 504 per 576. Tapi kita bisa perkecil lagi, maka menjadi 3 per 12, 3 per 6, 7 per 8. Maka jika diurutkan dari angka terbesar adalah menjadi 7 per 8, 3 per 6, dan 3 per 12. Oke, semoga dimengerti. Kalau masih kurang bisa hubungi guru. Coba lihat di buku panduan. Untuk soal yang harus dikerjakan ada 2 nomor, masing-masing ada 3 bagian. Yang pertama ya, kita baca di slide ini. Oke, bisa anak-anak? Oke, semoga pembahasan ini bisa dimengerti. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran ini dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, salam sehat. Sungguh senang, amat senang bangun pagi-pagi.